ini kalau di kampung Aclak itu ada guyonan, Bung Andi. Gimana, Bung? Ada guyonan. Jadi, guyonannya itu jika melihat kondisi real saat ini dari damkar itu ya dengan kendaraan Iya, tua yang mogokan dan sebagainya. iya. Itu di kampung Aclak itu ada guyonannya begini, Gimana itu? "Nyekar bengi ning makame Roro Mendut. Ya, oke. Damkar Banyuwangi mlaku ning kembat kembut." Cakep. Cakep ya. Jadi seperti itu. Ya, Jadi jangan sampai itu jangan terjadi. sampai. Artinya ini harus saya sebagai orang Banyuwangi satu sisi bangga Ya, jika melihat Banyuwangi punya dinas tersendiri ya. dinas tersendiri untuk penanganannya. Namun yang pasti ini kan harus dipenuhi dulu untuk standarisasinya, bukan sekedar Pelayanannya. hanya sebuah nama layak apa tidak. Iya, Kan Dinas Damkar itu mempunyai tugas dan tupoksi hmm, daripada apa kewenangan dinas yang sangat penting. hmm, Kemudian Banyuwangi yang cukup luas secara geografis, hmm, secara kepadatan penduduk, secara areal ruang lingkup pola hmm, dan ruang daripada kependudukan hmm, memerlukan satu mekanisme dalam menjamin hmm, bahaya kebakaran, kemudian menjamin keselamatan jiwa, menjamin keselamatan harta benda, kemudian satu lagi kebencanaan alaman. Kebencanaan alam itu juga faktor sebagai pensupport dan pendukung daripada unit damkar yang harus terlayani secara optimal. hmm, Jadi kita ke depan mengharapkan dinas damkar ini dapat berdiri dengan profesionalitas, hmm, dengan kelembagaan yang mature, yang sangat handal, hmm. sehingga ketika itu dibutuhkan oleh masyarakat, mereka dapat bekerja secara baik, cepat, Hmm. dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, kembali kami menyapa ruang atensi Anda, yaitu di acara Ngobos di Kampung Aclak. Ya, Ngobos, ngopi bareng, obrolan obrolan santai, santai. Aclak, Aliansi cendekiawan Cendekiawan lari Lari kampung. Kampung. Oke. Nah, kali ini seperti biasanya Bung Andi, ada Ya, kewajiban yang harus kita lakukan pertama sebelum ngobos, yaitu ngopi. Ngolah pikir supaya ngopi lebih dulu. cerah gitu. Oke, kita ngopi Lebih dulu. inspiratif. Inspiratif pokoknya. Nah, Ya, Bung Dani, kita bahas apa, Bung Dani? Bung Andi, Siap. ini Bentar saya dulu, Bung Dani punya pangsalan ya? oh, masalah. Oh iya, masalah. Ya begini, hidup Ditunggu-tunggu ya nih. ya hidup ini kan butuh apa ya, butuh keamanan, keselamatan, Ya, ya. dan bagaimana kita bisa semuanya itu berjalan lancar. Oh iya, Saya teringat ini pesan dari leluhur saya ini Bung Andi, gimana itu eee, pesan leluhurnya? "Gunung Serawet onone ning Bangurejo, Gunung Serawat onone ning Bangurejo. Bangurejo, kadung kepengin slamet ayu padha njaga." Oh iya, iya. Ini Memang itu semangat Giro bersama-sama. betul, jadi jago. Nah, ini berhubungan dengan tema yang akan kita bahas, Bung Andi, yaitu, ini pada bulan Januari tahun 2022 lalu itu Ya, Pemkab Banyuwangi setelah membentuk Dinas Damkar ya, tersendiri. dinas baru ya. Dan pada itu Damkar itu pemadam kebakaran Tadinya dan penyelamatan. oh ada penyelamatannya juga? Ada penyelamatannya kalau saya baca di Iya, iya. ini saya baca di apa namanya, Website web resmi. resmi di Pemkab Banyuwangi. Siap, 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 siap. Nah, oke pemirsa, saya masih bersama Bung Andi Purnama Kamela, Ya, selaku pengamat kebijakan pabrik tentunya ya. siap, Nah, gini Bung Andi, siap. berkenaan dengan keberadaan Dinas Damkar, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ya, Kabupaten Banyuwangi. Artinya kita sebagai warga Banyuwangi harus bangga dong, karena ada dinas secara khusus untuk menangani persoalan-persoalan kebakarannya. ya seiring dengan berkembangnya pola pembangunan, struktur Hmm, pembangunan, kebutuhan itu sudah sangat wajib ya. wajib banget itu. Artinya konsentrasi di bidang katakan tupoksi damkar dalam Hmm, hal pemadaman kebakaran dan aspek penyelamatan jiwa hmm, itu juga sudah harus berkonsentrasi penuh. ya, Nah,
Belum lagi kalau kita sambungkan dengan kondisi-kondisi Hmm. sifatnya yang kebencanaan alam, Bung Dani. Hmm. Itu juga sangat diperlukan. Ya mungkin gini, karena ini dinas baru ya, Ya, tentu muncul pertanyaan, apakah sudah sesuai nama dinas tersendiri ini untuk memenuhi penanganan dalam hal kebakaran ya, di tengah masyarakat Banyuwangi, karena ya, di situ ada embel-embel penyelamatannya. ya, Nah, ya. saya ambilkan contoh begini, Bung Andi ya, ambil contoh. Baru-baru ini itu kan ada sebuah wisata pantai Seranit Oh, yang Ancol. kemarin ya, Ya, itu sudah dengar. masuk kelurahan Lateng. Ya, pemberitaannya itu. Betul, itu dibangun pada tahun akhir ya, tahun 2019 Ya, saat gencar-gencarnya pandemi ya, Covid, betul. 19. Artinya bahwa itu diciptakan oleh ruang, ekonomi, Ya, selain ada kepariwisataannya. Nah, cuman ini ada 5 rumah yang ludes, ya itu 4 oh sorry, 4 rumah yang ludes. Mengapa di situ bisa mudah terbakar? Satu, bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang mudah betul, terbakar. betul, betul. Contoh dari bambu-bambu yang kering, Ya, terus atasnya rumbai itu kelapa ya. pelit, pelit itu yang digunakan untuk di atasnya, Ya, dan ya itu betul. selain nggak bertahan karena cuaca, atau Panas ya, musim terik ya. panas kering, hanya tempat hancur dengan sendirinya, lapuk dengan sendirinya. Ya, ya. Nah, yang menjadi persoalan itu salah satu peran dari damkar sendiri, Oh iya, Bung iya. Andi. Kalau Eee, terlambat habis semua itu. Habis semua itu awal dibangun kan 10 rumah itu. Iya, iya. Rumah itu yang kena 4, Iya, iya. yang sudah dipastikan sudah ludes habis setelah dilahap Iya. si jago merah itu, Terlambat sedikit habis semua itu. habis nah, ini saya mendengar Bung Andi, bahwa di dinas damkar ini sangat terbatas dalam tanda kutip, terbatas segalanya, Iya, iya. ya. Baik dalam hal fasilitas armada maupun personalnya, Personil ya. personil. Nah, sekarang menurut Bung Andi, dalam hal penanganan ideal untuk sebuah musibah kebakaran itu, syarat untuk sebuah dinas damkar itu seperti apa itu? Ya, tentunya dengan keputusan bupati yang Mhm. memisahkan. Tadinya kan, Ikut damkar ini jadi Satpol satu PP, kesatuan dengan Satpol PP ya, betul. Bidang dulu itu, bidang bidang. ya. Mhm. Memang salah satunya kan Satpol PP juga menangani tentang ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat ya. Mmm. Tapi karena sekarang menjadi tupoksi tersendiri, tentunya kan Mhm. itu kan harus berdasarkan atas dasar, kebutuhan, Mhm. yang berkembang ya. Mhm. Artinya juga setelah dibentuk atau dipisahkan tersendiri menjadi fokus Mhm. ke dinas, damkar Mhm. dan penyelamatan ya, damkar Penyelamatan, dan penyelamatan. ada penyelamatan. Ya, itu Mhm. harusnya kajian-kajian itu muncul bahwa kesiapan-kesiapan dinas ini dapat Mhm. mampu berkonsentrasi dalam Mhm. tugas dan tupoksinya. Mhm. Jadi aspek-aspek yang melatar belakangi bahwa ini menjadi suatu kebutuhan Mhm. di pemisahan, konsentrasi pemisahan terhadap OPD, Mhm. organisasi perangkat daerah, Mhm. itu juga harus memenuhi aspek-aspek, Bung Dani. Salah Ya. satunya aspek optimalisasi atau sebelum menjadi dinas adalah, eee, tinjauan terhadap kesiapan. Mhm. Kesiapan itu tadi yang Bung Dani singgung, bisa kesiapan terhadap katakan peralatan, Mhm. kemudian personil, Mhm. kelembagaan, gitu Mhm. kan. Kemudian dalam hal juga, prioritas ya dalam, Mhm. tupoksi, tugas dan kewajibannya, itu sudah menjadi hal yang melatar belakangi ketika dinas ini akan Mhm. dipisahkan dari dinas katakan Satpol PP Satpol tadi. PP, dari bidang sekarang berdiri sendiri menjadi Iya, dinas damkar dan penyelamatan. betul. Jadi dengan usia yang baru dibentuk Januari kan, Bung? Januari dua ribu dua Januari puluh dua. 2022, berarti 1 tahun berjalan ini, tapi setidaknya latar belakang terhadap aspek, kajian dan penyelenggaraan itu sudah ada. Artinya di sini keputusan bupati Mhm. untuk membentuk dan memisahkan dinas tersendiri, Mhm. tentunya kesiapan-kesiapan itu harus sudah realisasi di tahun ini ya. Mhm. Tadi menyangkut masalah personil, Mhm. kelembagaan, sumber daya manusia, Mhm. kemudian sumber daya peralatan dan kemampuan.
kehandalan daripada Hmm. nanti Dinas Damkar ini bekerja, itu sudah menjadi kewajiban. Kalau Hmm. kita lihat sekarang Bu Dani, memang hal itu sudah sangat, pantas untuk dipisahkan karena tentang geografis Banyuwangi dan Hmm. kondisi perkembangan daerah Hmm. itu sudah, menjadi sentra-sentra yang cukup ramai, baik Hmm. dalam ruang lingkup, geografis kecamatan Hmm. atau hubungan antar kecamatan lainnya menjadi satu kesatuan. Hmm. Nah, ini tidak bisa dipisahkan terhadap, aspek kebutuhan tadi, Betul. aspek kebutuhan terhadap ruang-ruang penyelamatan masyarakatnya, ruang-ruang keamanan terhadap bahaya-bahaya dan potensi-potensi kebakaran. Ruang-ruang apalagi tupoksinya bukan hanya, ini Pemadam pemadam kebakaran. kebakaran, tapi juga berhubungan dengan aspek, penyelamatan dan Hmm. keselamatan. Hmm. Artinya di sini juga dukungan-dukungan terhadap ketika terjadi bencana kebakaran, itu juga, bukan hanya bencana kebakaran, tapi juga bencana alam loh, Bu Reni. Hmm. Nah, itu juga harus, dalam mendukung tidak hanya memadamkan, tetapi Artinya juga berat sekali ya. ya artinya setelah ada penyelamatan tentunya ada tindakan untuk katakan orang ini harus ditangani secara Medis. medis, itu Hmm. yang juga harus dipikirkan. Artinya, secara ruang lingkup peralatan juga harus mendukung, tidak hanya faktor peralatan untuk kebutuhan, pemadaman, tetapi faktor katakan pendukung daripada itu, misalkan ketersediaan ambulan, Hmm. ketersediaan perawatnya, ketersediaan orang yang mengerti terhadap, penanganan pertama dalam Hmm. aspek bila terjadi korban di tengah kejadian kebakaran ataupun Di TKP ya, penyelamatan. di TKP. Betul betul Oke, Bung betul. Andi, kalau kita belajar, dari luar negeri ya, Ya. bahwa damkar itu di luar negeri itu merupakan dinas mulia, Oh ya ya ya. dinas terhormat, Iya bahkan menjadi sebuah dinas, keterpanggilan bagi iya. orang yang akan, masuk dalam tenaga di damkar Betul damkar betul tersebut. betul. Dan itu pun mengingat damkar di luar negeri ini, sebagai sesuatu yang sangat mulia dan, efektif untuk penanganannya, untuk pemenuhannya sehingga peralatan itu disesuaikan. Iya iya, Bahkan kesejahteraan juga dipenuhi. dipenuhi, melampaui pada Oh umumnya. iya iya iya, Nah, betul. ini terbalik dengan di Banyuwangi, Bung Iya Andi. Kalau saya lihat, Bung Andi, hasil investigasi itu, pertama, masalah armada dulu ya, iya, armada dulu itu ada kelengkapan peralatan dan armada ya. kurang lebih ada 6 apa 7 armada. Yang ready itu hanya 4, yang ready Iya hanya iya, 4. betul. Yang lainnya itu, Bung Adi mungkin masih ingat, masih kecil dulu ada Pertamina itu kalau ke mana-mana bawa Tangki tangki gitu ya, tangki Pertamina, yang iya. tua-tua tahun 70, 80-an itu Iya ya. iya iya. Dan itu ternyata ada di sana, dan ini, dibandingkan dengan luasan Kabupaten Banyuwangi ini mencapai 183.000 hektar. Iya iya, Nah, dengan kondisi armada seperti itu, dengan personal juga, sangat-sangat, boleh minim dibilang kesejahteraan, minim, personilnya bukan hanya kesejahteraan, itu masih belum belum memenuhi standar ya, tapi penunjang operasi, jumlahnya jumlah dan penunjang operasinya jumlah penunjangnya operasi juga, saya terbatas, lihat sangat-sangat sangat terbatas. kurang. Padahal kita hitung Januari 2022 sampai sekarang terhitung, itu berarti kan sudah setahun setengah. Iya iya iya, Artinya ketika itu mau dikonsep menjadi dinas tersendiri, harusnya kan Pemda ini memenuhi semua standar, minimal dan ya. anggaran-anggarannya. Iya iya, Nah, ini kenyataannya ini sangat minim. iya iya. Kalau menurut Bung Adi gimana ini? Iya, pertama, tadi perspektif perspektif dari Bung Denny bahwa, Hmm. personil, pemadam kebakaran itu kalau memang di luar negeri itu seperti profesi yang mulia. Makanya, Hmm. tingkatan untuk apa, keutamaan bahwa mereka seperti pahlawan ya, Hmm. hero Hero, hero. hero itu struktur masyarakatnya juga mengakui bahwa itu pekerjaan yang, profesinya sangat tinggi karena menyangkut terhadap, memuliakan manusia, Bung Dani, Hmm. menyelamatkan manusia, menyelamatkan, hewan, Hmm. menyelamatkan tumbuhan, dan menyelamatkan lingkungan. Hmm. Itu sampai ke sana masalahnya. Jadi struktur masyarakatnya itu memandang bahwa seorang anggota damkar itu pekerjaan yang sangat mulia setara dengan ini, Bung Dani,
kalau di luar negeri itu dosen ya, apa pengajar. Pengajar. Pengajar, struktur masyarakat kelasnya itu setara dengan itu. Kalau dosen itu memuliakan dengan mencerdaskan, kalau anggota Damkar itu mulianya itu bertugas untuk menyelamatkan jiwa dan manusia, jiwa manusia dan harta benda atau lingkungan juga itu kan. Jadi itu struktur masyarakat yang dianggap tertinggi. Tapi kalau ASN mungkin hanya dipandang sebagai anggota struktur masyarakat yang levelnya di bawah itu, ya birokrasi ya. Nah, kemudian menyangkut masalah tadi, saya singgung di awal bahwa ketika ini untuk diputuskan dalam hal pemisahan tupoksi dan kewenangan atau tugasnya, itu harusnya sudah siap, Bung Denny. Semuanya ya? Sudah siap. Fasilitasnya Fasilitas sudah terpikir. Jadi bukan hanya keputusan ketok palu, kemudian personil atau keorganisasi kelembagaannya kemudian dipaksakan, juga tidak bisa bekerja, Bung Denny. Ya. Kalau hal ini hanya sebuah keputusan bahwa bangga, tapi literasi bangganya itu tidak terukur. Kebanggaan memisahkan ini tidak terukur. Jadi seharusnya keputusan yang sudah difinalkan ini dan menjadi sudah kedinasan tersendiri itu minimal aspek pelayanan minimal itu harus terpenuhi kan. Tidak serta-merta ini diputuskan, tapi syarat standar minimal layanan saja. Syarat layanan minimal ini kan harus sudah menjadi hal yang paling penting. Minimal itu kalau kesiapan dalam tadi, Bu tadi menyinggung masalah geografis. Bentang alam kita katakan dari ujung wilayah utara ke ujung wilayah selatan itu sejauh katakan 75 km. Dalam arti ini mengisi berapa kecamatan? Katakan mengisi 5 atau bentang 5 atau 6 kecamatan. Padahal di Banyuwangi ada 26 kecamatan. Ya, padahal itu 26 kecamatan. Itu kan kita belum melebar ke arah timur dan barat, ya kan? 6 kecamatan ini aja, itu aspek minimalnya seharusnya satu pos damkar itu hanya mampu melayani terhadap 2 kecamatan seharusnya, Bung Denny. Satu damkar. Satu pos damkar ya. Tapi itu ukurannya damkar kan harus standar ya. Artinya modern. Modernnya itu ibaratnya persyaratan minimal. Kalau secara detail kan rekan-rekan atau dalam hal-hal yang memang yang sudah berlatih tentang ruang lingkup damkar ya. Itu kan harusnya sudah terpenuhi. Kalau seandainya sekarang minimal ada 2 kecamatan, harus ada satu pos unit kegiatan damkar. Itu untuk mengcover keselamatan ya 2 radius dalam 2 kecamatan itu. Artinya tinggal membagi aja ya dari 26 kecamatan. Dari 26 kecamatan itu kalau seandainya sekarang dibagi per 2 kecamatan berarti kan antara 10 sampai 12. Atau minimal per dapil lah. Sekarang kan ada 8 dapil. Bisa juga. Itu juga mewakili ya. Harus memodern kendaraan pastinya. Tapi kita juga harus begini, bentang geografis, bentang kependudukan, bentang administrasi perkotaan, tentang kepadatan penduduk, keramaian penduduk, aktivitas ekonomi, barang dan jasa, itu juga sebagai faktor hal yang turut dipertimbangkan. Di mana kebutuhan-kebutuhan itu akan muncul sifatnya yang potensi-potensi bahaya kebakaran, keselamatan jiwa, keselamatan harta benda. Kemudian dari faktor bentang alam yang memiliki potensi resiko bencana. Itu kan juga menjadi topoksi damkar juga. Betul. Ketika ada pohon tumbang misalkan, itu dia harus memiliki peralatan untuk yang betul-betul memadai yang siap untuk segera menyingkirkan pohon tumbang ketika terjadi peristiwa seperti itu. Kemudian katakan ada penyelamatan bahaya binatang mungkin kan, menyerang ke pemukiman. Itu kadang-kadang kan damkar juga harus bertindak di situ kemudian. Iya, kan ada kewajiban di situ. Nah, tentu kita juga harus ingat potensi bahaya kebakaran hutan yang menjadi atensi seorang presiden. Ketika terjadi kebakaran hutan, itu damkar juga menjadi pensupport utama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan damkar, Bung Denny. Ini harus siap. Harus bersatu ya. Harus bersatu dan kesiapan itu juga diukur. Padahal kita punya struktur hutan kita mulai dari Alas Puro, kemudian di sekitar Ijen juga, kemudian selatan, ke utara juga Baluran, meskipun Baluran administrasi daerah lain juga. Tapi sebagian masuk sini. Tapi sebagian juga masuk ke Banyuwangi. Itu pun jadi
perhatian presiden. Hmm. Ketika itu mengalami satu kebakaran hutan, bagaimana kalau dinas damkar kita nggak siap? Hmm. Ini kan nanti menjadi sorotan gitu kan. Lucu malah nanti Ya, ya. artinya minimal pelayanan kita untuk hal-hal yang sifatnya pertama, untuk ruang lingkup geografis saja itu terfikirkan. Untuk standar minimal bahwa 2 kecamatan itu harus terpenuhi 1 pos damkar yang optimal. Hmm. Sehingga hal ini mereduce Hmm. terhadap potensi-potensi bahaya Hmm. kebakaran. Jangan sampai Bung Dani, apalagi pembangunan kita sudah terdapat gedung-gedung bertingkat Bung Dani. Oke, Bung Andi. Siap. 2 hal penting ya. Pertama masalah bentangan dulu ya, Ya. bentangan. Banyuwangi ini dengan luasan sekitar 183.000 sekian hektar ya. Iya. Ini jaraknya cukup jauh. Cukup jauh, 75 Nah, kilometer. sekarang begini, pertama, seandainya terjadi kebakaran di daerah Wonosorejo, Iya. ya di Banyuwangi, dengan kondisi mobil Iya. seperti itu, jelas jalannya kembut-kembut itu. Kembut-kembut itu kayak Iya, siput itu ya. kemungkinan kayak siput ya. Ya kayak penyu, jalannya pelan. Jadi Kura-kura Bung Dani. kura-kura. Ya kalau di Banyuwangi ini kan sumpahnya baik kura-kura, siput maupun penyu, sumpahnya itu kan cuma satu dalam hidupnya itu. Apa itu Bung Dani? Sumpahnya itu seperti ini, pelan yang penting pasti, ya gitu. Tapi kalau kebakaran nggak bisa kan? Nah, tapi kan itu, nah itu pertama ya. Kedua, tadi sebutkan banyak Iya. gedung-gedung tinggi. Iya. Gedung-gedung tinggi, ini kami belum melihat sejauh mana sih ketersediaan armada damkar di dinas ini ya. Apakah misalnya ada gedung bertingkat, apakah mampu menjangkau ya? Kan tangga yang harus menjulur ke atas kan. Betul ya. Pertama gini Bang Andi, seandainya ini nggak mampu menjangkau, harus seperti kan semprot. Ya. Nah, di tengah-tengah semprot itu ternyata anyang-anyangan, tahu anyang-anyangan ya? Keluar Iya. enggak, kan begitu. Ya mestinya udah tua apalagi. Mestinya apalagi pertama udah tua. Nah, untuk bisa menjangkau itu bisa dibantu karena mungkin Iya. mobilnya ini nggak mampu Untuk mencapai elevasi tangga itu. ya. Artinya damkar ini harus menyiapkan ondo, Pak. Ondo. Iya. Ondo yang sambung Ondo. menyambung. Ya tangga bambu ya. Tangga bambu. Jadi nanti mulai sekarang ini dinas damkarnya harus membuat ondo yang banyak, Iya. yang sepanjang bisa disambung. Ya, Ondo jangan sampai sambung. begitulah. Ya jangan sampai tinggi karena dari Pemda sendiri kan tidak menyediakan itu. Iya. Ya bisa lah untuk sementara darurat Iya, betul. menyediakan ondo dengan berbagai ukuran. Betul. Saya nggak mampu, dia sambung menyambung Ya, ya. itu yang bahayanya. Karena kalau terlalu tinggi ini kan nggak mampu, jadi Ya, anyang-anyangan itu. Nah ini sebenarnya satu yang memperhatinkan, satu sisi Pemda Bupati ini menjadikan damkar dari bidang menjadi dinas. Nah ini kan artinya harusnya mulai awal terkonsepsi dengan jelas, semua peralatannya yang dibutuhkan gitu loh. Dan seperti di ini ya, di dinas PU itu kan punya alat itu untuk menjangkau yang ketinggian tertentu ya. Ya artinya harusnya peralatan-peralatan untuk damkar ini mobilnya kalau lihat kan udah tua-tua. Iya, betul. Hanya kurang lebih 7 itu, yang ready 4. Iya. Itu pun yang ready 4 itu nggak mampu menjangkau bangunan tinggi, nggak mampu. Betul. Nah, kalau menurut Bung Andi sekarang ini ya, itu pendapat saya Bung Andi, artinya bahwa ketika kita bicara bentangan jarak mobil itu harusnya kan ready ya untuk kecepatan tinggi. Minimal memodernisasi lah kendaraan itu untuk memenuhi kebutuhan kekinian. Kalau menurut pandangan Bung Andi? Iya, tadi Bung Dani mengatakan bahwa salah satu aspek itu kesiapan peralatan. Bila terjadi kebakaran, apakah peralatan tersebut mampu untuk katakan mensupport dalam hal memadamkan secara cepat. Bila peralatan-peralatan yang dimiliki ternyata peralatan yang standar minimal saja tidak mencapai. Tidak punya ya. Apalagi sekarang gedung-gedung tadi sudah beberapa gedung tinggi sudah berdiri di Banyuwangi. Nah, untuk mencapai elevasi ketika kebakaran itu terjadi di elevasi bagian atas, ternyata jangan sampai itu menggunakan bantuan ondo tadi ya, tangga. Ondo. Jadi kalau Indonesianya anda itu. Jadi ondo ke anda. Jangan sampai menggunakan hal-hal yang tradisional. Itu kan menyangkut masalah baik petugas dalam menyelamatkan, baik orang yang terjebak dalam untuk yang diselamatkan. Satu titik kebakaran jangkauannya itu tidak boleh setelah standar Bu Dani. Itu tidak boleh dari 15 menit. Bayangkan kalau 1 jam aja udah habis Bu Dani. Macet lagi mobilnya. Apalagi jalannya mobil mungkin peralatan
mobilnya sudah tua, kemudian mogok, mesin pendorong daripada airnya itu juga tidak berfungsi secara optimal, artinya juga sudah harusnya diganti, tapi masih dipaksakan. Ketika ini terlambat datang, ini kan akan bangunan dan harta benda ataupun jiwa itu sudah besar sekali terjadi. Yang kemarin terjadi kebakaran di itu kan Seranit Ancol itu. ya untung dekat saja. Iya. Untung dekat antara dinasnya dengan lokasi kejadian kebakaran. Bayangkan kalau itu nggak sampai 15 menit sudah sampai. Habis itu semuanya itu. Itu pun sudah habis 4 gitu kan. 4 ya. 4 bidang atau 4 petak yang sudah terbakar. Tapi kalau seandainya itu terlambat aja setengah jam, habis itu habis semua sudah gitu kan. Iya. Seperti yang saya pernah baca itu Wongsorejo ya. Pasar Wongsorejo. Pasar Wongsorejo dan Pasar Srono kalau nggak salah ya. Kalau Bencolok. Bencolok. Nah, sama kan, Kalibaru. Itu kan mencapainya terlalu lama itu. Akhirnya tidak di lingkungan juga tidak ada tersedia untuk yang memadai tempat air. Kemudian jarak antara pos damkar dengan posisi kebakaran juga sangat jauh. Nah, ini kan hal-hal yang harus difikirkan. Tidak bisa kita untuk pelayanan standar itu kurang daripada 15 menit tadi. Nah, bagaimana caranya? Ya itu tadi, sebelum diputuskan menjadi dinas, harusnya kajian-kajian itu kan muncul. Ya, betul. Apalagi ada gedung-gedung gedung-gedung perhotelan sudah mulai tinggi. Bagaimana mempersiapkan ini menjadi suatu dinas tersendiri, ternyata kondisi existing, kondisi kedinasan, kondisi kelembagaan, itu tidak siap ternyata gitu kan. Belum lagi personil Bung Dani. Saya dengar personilnya itu kurang lebih 40-an. Tapi itu semuanya THL Bung Dani. THL ya. Padahal yang saya baca, struktur kedinasan dari Damkar itu literasinya memakai tupoksi komando Bung Dani. Unsur kepangkatan sangat perlu. Unsur komando masalahnya. Sesuai dengan kompetensinya ya. Betul, sesuai kompetensinya. Artinya mereka ini dalam hal tindakan harus disiplin, harus ketat, harus sigap. Tetapi saya juga katakan saya berkomunikasi dengan mereka, ternyata yang dilibatkan teman-teman THL di situ. Yang tidak punya pengalaman untuk itu. Yang tidak punya, meskipun tidak punya pengalaman, artinya mereka bisa ditingkatkan, Bung Dani. Tapi bagaimana meningkatkan kalau standarisasi seorang petugas pemadam kebakaran tidak lebih atau sama dengan katakan tenaga kerja yang standarnya minimal atau sama dengan disamakan dengan pegawai-pegawai yang secara tingkatan itu penghasilnya sama, tapi tugas dan fungsinya berbeda. Ya, resikonya berat. Potensi keselamatannya juga berat. Kesiapan untuk bertugas dan beroperasi juga berat. Bagaimana bisa dia akan melayani optimal bila terjadi hal-hal yang dikhawatirkan mulai dari kebakaran sampai bencana alam. Mereka dengan kesejahteraan yang sangat minim. Kemudian mereka ditugaskan dengan harus sigap dan berhati-hati. Apalagi yang menyangkut masalah wear pack, safety-nya. Itu kalau saya baca, safety dari satu personil itu peralatan yang standar Bung Dani. Itu ibaratnya harus tahan api sekali, Tahan api ya. Tahan api, kemudian ada pelindung masker yang benar-benar ada oksigennya. Itu harus semuanya harus tersedia. Pertanyaannya sudahkah? Sudahkah Banyuwangi punya sampai keandalan daripada operasi dan penyelamatan dari Dinas Damkar ini mencapai seperti itu? Kan ini kan harus dipertanyakan semua gitu kan. Kita bukan ini saya euforia kebanggaan ini jangan hanya sebagai literasi hanya di citra gitu kan. Tapi ditindaklanjuti dengan memenuhi semua kebutuhannya. Ya, kalau ini katakan setahun ini ibaratnya bahwa unsur damkar dianggap harus penting berada di Banyuwangi, ya minimal tupoksi pelayanan minimalnya terpenuhi lah. Oke, Bung Andi, saya akhirnya punya sudut pandang seperti ini dari dua sisi dulu ya. Yang pertama masalah armada ya. Ya. Armada. Kembali kita bicara bentangan ya, bentangan di Banyuwangi, geografis, bicara geografis luasannya. Artinya untuk pemenuhan itu idealnya, jadi seperti yang disampaikan Bung Andi itu harus punya pos-pos mewakili satu pos itu minimal 2 kecamatan ya. Betul. Dan itu tidak cukup Bung Andi, bahwa di masing-masing pos itu ada semacam tempat penyimpanan air
untuk Oh iya, ketersediaan. storage, water storage Ya, namanya. jadi ada semacam penampungan di situ air yang secara khusus menangani dibutuhkan di saat terjadi kebakaran itu. Betul betul. Jadi bukan bekerjanya kita itu, apa namanya, menunggu adanya kebakaran, tapi mempersiapkan kalau Betul terjadi betul. musibah kebakaran, pertama Betul itu. betul. Kedua, eee, untuk peralatan kita bagi saja, oke, per kecamatan membagi dari 26 kecamatan. Ya Artinya masing-masing itu disiapkan minimal 2 kendaraan untuk, ya. memenuhi kemungkinan-kemungkinan potensi kebakaran. Tapi dengan catatan masing-masing kendaraan itu sudah modern, Iya artinya betul. modern itu siap siap itu, Bisa terus tempur siap istilahnya. tempur gitu loh. Jangan sampai yang sekarang, itu untuk jalan saja sudah mogok gitu Iya loh, iya iya jalan iya. karena tua gitu kan, Betul betul. ini bahaya gitu loh. Jadi untuk kemudian masalah, kembali kepada peralatan, harus ada peralatan beberapa yang harus bisa menjangkau dari ketinggian gedung Betul. yang akan nanti dijangkau misalnya terjadi sebuah musibah kebakaran. Betul betul. Jangan sampai nanti begitu nyemprot air, anyang-anyangan gitu, jangan sampai. Atau Keluarnya pelan ya. pelan, Nggak enggak nyampe. keluar enggak, keluar anyang-anyangan itu bahasa kuno, Iya iya iya. anyang-anyangan itu keluar enggak, itu Iya iya iya. Betul anyang-anyangan itu. betul. Jadi, eee, apalagi sangat ironis ketika nggak bisa menjangkau, bingung cari ondo untuk Ya, bisa untuk menjangkau itu. elevasi ya. Dan itu pun nggak cukup, Iya iya. selangnya itu nggak cukup untuk Iya menjangkau itu. iya. Juga untuk gedung-gedung besar, mungkin Damkar ini penting untuk memberikan surat edaran Iya supaya semua kantor-kantor itu memasang alat iya. otomatis jika terjadi kebakaran. Iya, Eee, kantor-kantor, kemudian pelayanan publik ya, artinya, eee, gedung-gedung atau apa, fungsi dari suatu mmm, bangunan, mmm, itu berinteraksi dengan publik, itu juga penting. Misalkan ya sampai kantor desa, Bung Denny, ya, kan harus ada ADD itu ya, iya, dana ADD. bisa Artinya dialokasikan. kalau toh dikatakan untuk di desa, itu Mmm, juga peralatannya harus mengikuti karakter desa, Bung Denny. iya, Kan nggak mungkin mobil besar mmm, atau tersedia di mmm, situ, di mmm, kecamatan nggak mungkin kan. Menggapainya mmm, pasti atau mencapai dari lokasi, mmm, itu juga harus ada unit-unit yang fleksibel mmm, untuk pedesaan ya, mhm, itu juga harus tersedia. Berbicara infrastruktur Bung Dhani, katakan tadi Bung Dhani, untuk katakan air yang terpenuhi atau jalur daripada, mhm, pipa air untuk fungsi pemadaman kebakaran, mmm, kita juga harus membangun Bung Dhani, mmm, pipa-pipa hidran yang dari Pudam mmm, untuk mencapai, mmm, katakan melayani ketika ada bahaya kebakaran, itu juga harus terpenuhi. mmm, Baik masyarakat juga harus minimal dalam layanan, katakan tersedianya APAR. Jadi setiap bangunan publik atau gedung publik yang melayani mmm, interaksi pelayanan atau ada publiknya, melayani publik di situ, mmm, itu minimal harus tersedia untuk katakan APAR, minimal APAR, Bung Dhani. APAR itu mmm. yang seperti semprotan ketika ada bahaya yang cukup kecil langsung disemprotkan itu, Bung Dhani. Oh iya, di masing-masing, Di titik masing-masing itu ya? titik, betul. Nah, Mhm, selain juga kalau yang agak besar, itu juga harus tersedia, itu, mmm, eee, baik baik pemadam kebakaran otomatis atau pipa selang itu, Bung Dhani. mmm, Nah, tetapi kalau tidak ditunjang dengan struktur, infrastruktur yang tersedia seperti jalur-jalur pipa utama, itu mmm. kan pemerintah daerah yang menyediakan. Iya harus itu. Jadi titik mana, kepadatan penduduk mana, areal perkotaan mana yang harus dipetakan menjadi suatu infrastruktur yang tersedia sebagai layanan Mmm. hidran, itu harus terpenuhi. Jangan Berarti itu jangan-jangan minimal kita nggak nyetok di ada. masing-masing pos itu kan, ya bisa disiapkan itu kan? Iya, kalau yang pipa jalurnya itu harus tersedia dari Mmm, katakan pipa-pipa yang dibangun, Bung Dhani. iya, Tetapi kalau di pos pos pemadam kebakarannya untuk unit-unit peralatan, dan personil yang ada, juga harus ada kolamnya, Bung Dhani. mmm, Dibangun kolam, ketika ada kebakaran airnya nggak cukup juga bingung juga kan. Nah, ini kan juga menjadi pemikiran jangka panjang. Artinya jangan jangan sampai kesiapan ini hanya untuk layanan minimal saja ternyata belum terpenuhi. mmm, Aspek kelembagaan daripada personil yang ada juga tidak terpikirkan secara terencana, secara mmm, baik. mmm, Teman-teman yang berdinas sebagai, petugas pemadam kebakaran harusnya kan dibedakan mmm, kelasnya, sama seperti tenaga nakes. mmm, Kalau nakes mungkin menangani orang sakit, mmm, waktu kemarin ada pandemi misalkan, itu tunjangannya sangat tinggi sangat ya, tinggi misalkan. mmm, Nah,
Kalau pemadam kebakaran juga sama. Hmm. Bukan dalam arti mereka berpikir bahwa pemadam kebakaran hanya terjadi temporary saja. Tidak bisa seperti itu. Iya. Faktor keandalan, faktor kesiapan, faktor peralatan, faktor infrastruktur itu semua harus terpikir secara matang. Tidak hanya bahwa kita hanya euforia punya dinas pemadam kebakaran, sebenarnya. Oke, Bung Andi, kalau saya memperhatikan masalah armada, Ya. armada untuk memenuhi apa yang Bung Andi sampaikan tadi, rasanya mustahil, Bung Andi. Ya. Mustahil ya. Jadi dengan kondisi mobil tua ya, terus sering-sering mogok-mogokan, jadi belum sampai ke lokasi kebakaran, mobil masih macet kan, begitu jalan udah selesai kan. Ini kalau di Kampung Aclak itu ada guyonan, Bung Andi. Gimana, Bung? Ada guyonan. Jadi guyonannya itu jika melihat kondisi real saat ini dari damkar itu ya dengan kendaraan tua yang mogokan dan sebagainya. Itu di Kampung Aclak itu ada guyonannya begini. Gimana itu? Nyekar bengi ning makame Roro Mendut. Ya, oke. Damkar Banyuwangi melaku nih kembat-kembut. Cakep. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai itu. Jangan sampai. Artinya ini harus saya sebagai orang Banyuwangi satu sisi bangga jika melihat Banyuwangi punya dinas tersendiri untuk penanganannya. Namun yang pasti ini kan harus dipenuhi dulu untuk standarisasinya, bukan sekedar hanya sebuah nama layak apa tidak, kan begitu. Tapi layanan minimalnya belum terpenuhi. Belum terpenuhi gitu. Jadi lebih baik banyak buka-buka lah, kenapa sih di sini kan ada 10 negara yang paling memberikan kemuliaan kepada petugas damkar. Hero, pahlawan. Hero, pahlawan. Betul. Gajinya tertinggi di dunia ini ada 10 negara loh tertinggi itu. Ya. Sementara ya sementara negara pegawai damkar ya. Damkar. Sementara ini Swiss yang paling tertinggi itu. Sampai 105 sekian ribu US dollar itu gila itu. Jadi kalau kita baca 10 negara ini termasuk Kanada itu termasuk ke sana memberikan penghargaan dan penghormatan sebagai pegawai yang mulia ya. Herois. Ya. Oke, Bung Andi, sebelum saya tutup mungkin ada pesan buat Pemda Banyuwangi setelah ini bahasanya keterlanjuran mencanangkan bahwa damkar itu sebagai dinas sendiri secara mandiri. Monggo sampaikan kepada. Dinas damkar itu mempunyai tugas dan tupoksi daripada kewenangan dinas yang sangat penting. Kemudian Banyuwangi yang cukup luas secara geografis, secara kepadatan penduduk, secara areal ruang lingkup pola dan ruang daripada kependudukan, memerlukan satu mekanisme dalam menjamin bahaya kebakaran, kemudian menjamin keselamatan jiwa, menjamin keselamatan harta benda, kemudian satu lagi kebencanaan alam itu juga faktor sebagai pensupport dan pendukung daripada unit damkar yang harus terlayani secara optimal. Jadi kita ke depan mengharapkan dinas damkar ini dapat berdiri dengan profesionalitas, dengan kelembagaan yang mature, yang sangat handal, sehingga ketika itu dibutuhkan oleh masyarakat, mereka dapat bekerja secara baik, cepat, dan profesional. Oke, bagus ya. Ini pemirsa, jadi mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah semacam referensi lah Bung Andi buat Pemda khususnya. Jangan sampai hanya sekedar menyematkan sebuah nama tapi tidak dicukupi dari kebutuhan-kebutuhannya. Betul. Oke, sampai sini dulu Bung Andi. Kalau di Kampung Aclak itu orang mau menyelesaikan sebuah acara itu ada sendiri kata perpisahannya Bung Andi. Oh iya, saya juga melihat dari beberapa tradisi juga ada hal-hal yang sifatnya melontarkan pantun atau istilah Banyuwangi wangsalan. Wangsalan juga. Jadi pamitannya itu ada sendiri tuh Bung Andi. Ada juga ya? Ada, jangan khawatir. Kampung Aclak itu serba sempurna. Coba keluarkan Bung Andi. Oke. Ono demit nang ngisore wit kolang-kaling ya. Jadi itu pembukaan pamitnya. Maksudnya kula pamit, besok bakal ketemu maning. Cakep. Terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bung Dani. Yuk, ngopi dulu. Ya, oke, ngopi dulu. Iki tutu
cendekiawan iki tutu kampung senjarangan taping kampunge wong cendekiawan